Bagaimana Pak dengan realisasi program-program pupuk Indonesia seperti program 1000 kios, program digitalisasi kios, hingga program Makmur? Jadi sekali lagi saya ingin menggarisbawahi ya Mbak Sasa, kami oleh Pak Menteri BUMN itu diingatkan betul. BUMN loh ini tidak hanya korporasi, tapi juga harus bisa menopang tercapainya sasaran strategis pembangunan nasional. Dalam hal ini adalah pertanian. Nah, beliau itu juga sangat concern dengan petani. Beliau menyampaikan langsung kepada kami-kami, kalau Indonesia mau makmur, itu petaninya harus makmur dulu. Karena satu, jumlah petani itu kan banyak sekali, 33 juta keluarga yang menjadi keluarga petani ya. Kemudian bayangkan kalau petani itu tidak makmur dan berhenti menanam, apa yang akan terjadi dengan Indonesia? Saya rasa Indonesia tidak akan pernah bisa survive, jangankan berpikir makmur, survive pun tidak bisa. Jadi beliau pada waktu itu mendorong kami untuk mencari peluang bagaimana caranya petani itu bisa lebih makmur. Nah, tentu untuk menjadikan petani lebih makmur, ini yang paling utama adalah meningkatkan productivity. Nah, meningkatkan productivity ini ada kaitannya dengan akses pada teknologi. Kelihatannya memang memupuk sederhana, tetapi itu ada metodologinya dan terusnya. Nah, karena melihat itu, kemudian kita muncul satu program ekosistem pertanian yang berbasiskan pada pupuk non subsidi. Bagaimana petani bisa mandiri, tapi lebih makmur. Nah, program itu kita diberi nama oleh Pak Erick Thohir, Pak Menteri BUMN, Makmur. Kepanjangannya, mari kita majukan usaha rakyat. Nah, makmur itu adalah sebuah ekosistem yang memungkinkan petani mendapatkan akses mudah pada 3 hal. Satu, akses pada teknologi, tadi sudah saya sebutkan. Kemudian akses pada pendanaan. Yang ketiga, akses pada pasar. Teknologi pendanaan pasar. Pasar. Oke. Nah, dengan itu maka petani tidak hanya produktivitasnya meningkat, tetapi akses pasar ini penting. Sebagai contoh, ada salah satu binaan makmur kita di Pati di Jawa Tengah itu menanam menanam kacang. Biasanya mereka itu menjual kepada pengumpul, kemudian pengumpul menjual kepada pengumpul besar, kemudian pengumpul besar menjual lagi ke beberapa chain sampai ke end user. Nah, ketika program Makmur datang, kita bawa end user. Karena keberadaan pupuk Indonesia yang signifikan ini, maka end user kan percaya ada pupuk Indonesia ini yang bisa menjamin produksinya, baik kualitas maupun volume. Sehingga petani bisa menjual langsung pada end user. Di saat yang sama, petani makmur ini bisa mendapat akses teknologi karena setiap kelompok tani yang bergabung pada makmur itu didampingi oleh agronom. Agronom itu adalah ahli pertanian. Jadi dia bisa mendampingi petani cara memupuk, kapan memupuk, dan seterusnya. Sehingga produktivitas itu meningkat. Program Makmur ini kita sekarang memiliki sekitar 300 kelompok yang bergabung di program Makmur ini dengan total luasan sekitar hampir 200.000 hektar. Memang kelihatannya masih kecil ya, tetapi program ini membuktikan bahwa dengan memberikan akses langsung pada 3 hal itu, petani bisa lebih sejahtera karena produktivitasnya meningkat. Rata-rata peningkatan produktivitas petani dalam ekosistem makmur itu sekitar 30%. Sementara komponen biaya pupuk pada biaya usaha pertanian itu hanya 17%. Jadi udah kelihatan nih gap keuntungannya kan, naiknya 30%, sementara itu komponennya hanya 17%. Sehingga kalau naik biaya 50% di pupuknya saja, itu artinya kenaikannya hanya 8,5%. Jadi petani bisa menjadi lebih makmur. Nah, itu adalah salah satu program unggulan yang di-launching secara langsung oleh Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, pada waktu itu lagi COVID.
di launching. Dan di situ saya menyadari bahwa beliau seorang yang tidak hanya sangat perhatian dengan petani, tetapi juga visioner. Karena waktu di launching 2 tahun yang lalu, pupuk subsidi kan berbeda dengan sekarang. Pupuk subsidi sekarang ini hanya untuk 9 komoditas dengan 2 jenis pupuk. Beberapa komoditas yang dulunya mendapat pupuk tidak mendapat pupuk. Bayangkan kalau waktu itu tidak ada program makmur ini. Nah, ini adalah salah satu capaian yang penting buat kita memastikan produktivitas pangan. Kalau petani tidak makmur, Indonesia tidak akan makmur. Kalau dibalik jadinya petani harus makmur supaya Indonesia lebih makmur. Salah satu problema yang diinventaris oleh Pupuk Indonesia itu adalah akses petani pada pupuk. Ternyata setelah kita dalami, banyak sekali kios-kios yang berada di tempat yang remote, yang kita sebelumnya tidak bisa melihat stoknya. Kalau tidak bisa melihat stoknya, kita tidak bisa merencanakan berapa yang kita kirim ke sana. Nah, itulah program digitalisasi. Digitalisasi ini sudah kita roll out secara bertahap. Kita sekarang sudah 6 provinsi, mulai dari Aceh hingga Sulawesi Tenggara. Nah, ini menurut saya hal yang penting, menjaga ketersediaan pupuk. Tidak hanya ketersediaan pupuk, tapi akses petani pada pupuk. Kalau tidak ada di kios, kan susah. Kalau tidak ada mekanisme untuk memastikan berapa stok yang ada di kios, tidak mungkin. Maka kita muncul dengan digitalisasi. Kita sudah selesaikan 6 provinsi, still long way to go, tapi kembali lagi, a small step, but giant, insya Allah, implikasinya pada masa depan. Ada beberapa program ya tadi Mbak sudah sampaikan, program kios pupuk Indonesia atau yang sering kita sebut sebagai Toko PI. Pada intinya, seluruh program ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kita kepada petani. Saya sering menyampaikan kepada teman-teman bahwa tidak boleh hanya karena petani itu belinya kecil-kecil. Kemudian cara melayani kita itu berbeda dengan melayani pembeli besar. Karena mereka boleh jadi beli pupuk sedikit. Tapi mereka ini adalah pejuang-pejuang masa kini. Kalau kita tidak layani, sektor pangan terganggu. Indonesia pasti terganggu. Jadi apa yang kita lakukan itu dalam rangka, dalam konteks menjaga ketahanan pangan nasional. Petani supaya lebih makmur, aksesnya lebih gampang, dilayani dengan baik. Nah, itulah beberapa hal yang kita lakukan di Pupuk Indonesia. Apakah itu program-program yang tadi disebutkan juga ini menjadi faktor-faktor yang turut menyumbang dari kinerja Pupuk Indonesia sepanjang semester ataupun sepanjang tahun 2022 yang bisa dikatakan cukup impresif, Pak Rahmat? Iya, tentu banyak sekali program yang dilakukan, tapi dari sisi kalau bahasa kerennya itu creating new customer experience, itu kita lakukan secara masif. Digitalisasi kita lakukan secara masif. Dan alhamdulillah kinerja kita memang kalau perusahaan berbasis komoditi ini kan terpengaruh dengan harga komoditas yang naik turun. Tapi dapat saya sampaikan, ranking kita di dunia naik loh. Ke-6 ya? Iya, ke-6. Artinya kan kita lebih bagus dibandingkan kompetitor. Dan biaya kita, biaya di luar bahan baku nih. Kalau bahan baku kan tergantung dari harga pasar. Tapi biaya di luar bahan baku, sebagai contoh di urea, itu di tahun 2023 ini 15% lebih rendah jika dibandingkan di tahun 2022. Jadi apa yang kita lakukan? Efisiensi, menjaga kontinuitas produksi, memberikan new customer experience, itu adalah upaya-upaya kita untuk memastikan ketersediaan pupuk, memastikan posisi kita sebagai penopang utama ketahanan pangan nasional itu tidak bergoyang. Ke depan tentu kita akan memperluas peran pupuk Indonesia ini
kita sudah melihat beberapa ceruk-ceruk pasar yang saat ini bisa kita masuki. Misalnya menjadi pemain di industri kimia. Industri kimia ini kita sudah punya basicnya kan, kita punya amonia, kita punya urea, ini akan kita perluas lagi sehingga nanti pupuk Indonesia tidak hanya bisa menopang ketahanan pangan nasional, tapi juga bisa menopang ketahanan industri kimia nasional. Kalau dua ini bisa dilakukan, maka tugas yang diamanahkan kepada pupuk Indonesia sebagai BUMN itu artinya bisa kita jalankan dengan baik. Jadi artinya pupuk Indonesia juga melakukan diversifikasi bisnis ya Pak, di tengah berbagai ketidakpastian yang ada saat ini. Ya, karena justru kalau orang balapan kan nyalipnya di tikungan. Di tikungan ini sudah kita buktikan pupuk Indonesia nyalip banyak pesaing nih. Termasuk menjadi posisi ke-6 di dunia. Ya. Dengan peran pupuk Indonesia yang signifikan di global supply chain, seperti apa Anda melihat peluang dan juga tantangan pupuk Indonesia hingga akhir tahun 2023, Pak? Tahun 2023 tentu sebagaimana diketahui tantangan iklim ini menjadi sangat penting untuk sektor agriculture. Tetapi kami melihat ternyata di berbagai tempat di dunia ternyata tantangan El Nino tidak sebesar yang kita bayangkan. Di Indonesia, terutama di bagian utara Khatulistiwa itu sudah mulai hujan. Nah, tantangan itu kita jawab dengan efisiensi. Karena kalau ada tekanan pada harga komoditas, jawaban kita sudah ada karena kita secara cost production kita lebih rendah. Jadi saya rasa tantangan yang terbesar itu, kedua tentu tantangan untuk kedepannya itu pada bagaimana kita bisa mengembangkan bisnis menjadi lebih besar, tapi carbon intensity-nya makin rendah. Dan kita menopang net zero carbon emission yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, untuk itu kita di tahun 2023 ini menyiapkan master plan. Master plan pengembangan pupuk Indonesia ke depan. Pupuk Indonesia ini nanti akan masuk pada sektor agrechemical. Agrechemical itu artinya fertilizer dan pestisida. Kemudian kita juga akan mempunyai cluster bisnis yang namanya industrial chemical. Industrial chemical ini bisa yang berbasis petrochemical atau bisa juga yang berbasis mineral, segala macam produk di sana. Kemudian kita juga akan masuk pada industrial support dan agro solution. Dan yang terakhir, yang penting kita akan masuk pada industri hijau. Jadi green hydrogen itu adalah salah satu penopang pertumbuhan pupuk Indonesia ke depannya. Untuk industri hijau sendiri pengembangannya sejauh ini seperti apa, Pak? Kita sudah melakukan kerjasama dengan berbagai macam pihak dan kita sudah tetapkan ada beberapa titik untuk dikembangkan, tapi hampir semua titik ini kita kembangkan. Di Lok Sumawe Aceh, di sana ada economic zone, di sana kita bangun juga nanti sebuah klaster hijau. Kemudian di Pupuk Kaltim juga dilakukan, di Kujang dilakukan, di Gresik dilakukan dengan teknologi dan metode yang berbeda-beda. Di Kujang kan gini, amonia itu chemical molekulnya itu mengandung hidrogen yang merupakan sumber energi. Tapi untuk bisa menggunakan amonia sebagai sumber energi dibutuhkan satu alat yang bisa mereverse. Nah, itu penelitiannya ada di Kujang. Di Gresik akan mengembangkan industri hijau dengan berbasiskan tenaga surya yang akan kita pasang di sekitar Jawa Timur di sana. Jadi ada berbagai macam cara dan teknologi. Mungkin sekarang secara teknologi memang belum settle gitu ya. Tetapi ini industri masa depan. Kalau kita tidak masuk dari sekarang, maka kita akan ketinggalan gerbong. Makanya kita mulai dari sekarang. Terakhir Pak, seperti apa target pupuk Indonesia hingga akhir tahun 2023 ini? Pertama, tentu apa yang sudah ditetapkan oleh pemegang saham itu kita akan
kita akan kejar, kita akan raih. Dan yang paling penting di sektor pupuk subsidi, kita diberikan mandat oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian untuk mensuplai pupuk PSO, pupuk subsidi sebesar 6,7. Kami yakinkan 6,7 akan kita deliver untuk petani kita di Indonesia. Kita harapkan bersama Pak, semoga dengan berbagai langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Pupuk Indonesia bisa betul-betul memberikan fondasi yang cukup kuat bagi perseroan sehingga bisa mewujudkan ketahanan pangan nasional dan tentunya meningkatkan kompetisi atau kekuatan pupuk Indonesia di kancah global. Terima kasih Bapak Rahmat Pribadi, Direktur Utama Pupuk Indonesia telah berbagi bersama kami di CNBC Indonesia. Sehat selalu untuk Anda. Terima kasih Mbak Sasa, sehat selalu untuk kita semua. Demikian interview kami bersama dengan Direktur Utama Pupuk Indonesia, Bapak Rahmat Pribadi. CNBC Indonesia, Beyond Business.